Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa bertatap muka kembali, melanjutkan pelajaran kita, ya, pelajaran di PKBM Al-Amin yang terkait pada tingkat, ya, paket C, ya, pada pelajaran sosiologi Islam. Adik-adik semua, bersyukur itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur itu tidak hanya sekedar ucapan saja, ya. Perlu rukun, ya, ada rukun-rukunnya. Yang pertama, tentu kita tetapkan di dalam hati kita bahwasanya semua nikmat yang kita rasakan berupa kesehatan, kekuatan, dan yang paling besar itu nikmat iman dan Islam ini merupakan, ya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini itu, kita hunuskan di dalam hati-hati kita bahwasanya semua yang kita rasakan ini berupa nikmat, waktu, dan lain sebagainya. Semua yang kita rasakan dari kenikmatan ini merupakan, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan lisan, ya, menjadikan tidak hanya cukup kita tahu, kita tetapkan di dalam hati kita bersyukur itu, akan tetapi kita, ya, aplikasikan dengan perkataan. Ya, orang yang bersyukur itu tentu dia harus menjaga perkataannya, memanage perkataannya, ya. Atau dalam bahasa lain itu dia harus melihat atau memfilter perkataannya, pembicaraannya, yaitu dengan cara tentunya dengan cara berkata yang baik-baik, tidak memaki orang lain, ya. Jika berkaitan itu dengan sosiologi, ya, kita sudah bahas kemarin sosiologi itu seperti apa, yaitu mempelajari tentang interaksi, ya, manusia, ya, dengan baik itu dengan lingkungannya, ya, dengan orang lain, ya, dengan temannya sebagai makhluk sosial, berkaitan dengan sosiologi. Bagaimana ketika kita belajar umpamanya sosiologi dalam Islam, ya, sosiologi kemarin ruang lingkup sosiologi itu sosiologi dalam, ya, sosiologi industri, sosiologi perusahaan, sosiologi lingkungan, ya, sosiologi perkotaan, pedesaan, kan itu berkaitan dengan orang, ya, dengan manusia, ya. Ya, maka ketika kita menjadi hamba yang bersyukur, tentunya yang pertama, ya, bagi orang yang belajar sosiologi, ya, dalam hal ini sosiologi Islam, maka perkataan kita itu tidak pernah sampai menyakiti orang lain, ya, teman kerja kita, ya. Kalau di dalam lingkungan kerja kita tidak pernah menyakiti teman kerja kita, ya. Seorang atasan itu dia tidak pernah menyakiti, lisannya itu tidak pernah menyakiti bawahan itu tidak pernah berkata sampai dia merendahkan atasannya. Nah, semua itu, ya, dijaga sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, seperti itu seorang yang bersyukur. Kemudian tidak cukup hanya untuk menjaga lisan saja, hati, ya, dengan lisan saja, akan tetapi kita aplikasikan itu juga dengan, ya, dalam perbuatan kita sehari-hari,
ya, interaksi kita dengan sesama umpamanya, ya. Ketika kita pergi di suatu lingkungan masyarakat, ya, di suatu desa, bahkan lingkungan atau hutan dan lain sebagainya itu, maka kita harus menjaga perbuatan kita itu, ya. Jika kita bermasyarakat umpamanya dalam suatu desa dan kita menjadi bagian dari masyarakat, maka jangan sekali-kali perbuatan kita itu menyakiti, ya, sesama kita, tetangga kita di dalam sebuah keluarga umpamanya, ya. Maka moral kita sebagai orang yang belajar sosiologi itu tidak boleh menyakiti keluarga kita, ya. Perbuatan kita itu harus dijaga, ya, harus dijaga, ya, harus dijaga. Kemudian ketika kita memasuki hutan, ya, kan dalam sosiologi itu tidak hanya berkaitan dengan lingkungan pada manusia saja, akan tetapi ketika kita berkaitan dengan sosiologi kehutanan umpamanya, ya, maka kita tidak harus melindungi hutan itu, ya. Tidak sembarang ketika kita masuk hutan itu kita langsung tebang pohon sembarangan, tidak seperti itu. Harus kita jaga, harus kita lindungi hutan. Kita yang menjadi makhluk sosiologi yang berakal itu, ya, makhluk sosial, harus, ya, menggunakan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kita itu dengan sebaik-baiknya, ya. Perbuatan kita itu jangan sampai merusak lingkungan kita. Begitu pula dengan ketika kita pergi di laut sebagai nelayan umpamanya. Kita yang sudah belajar sosiologi, ya, dan lain sebagainya, itu perbuatan kita itu harus kita wujudkan sebagai makhluk yang bersyukur, itu harus kita wujudkan supaya kita bisa menjaga, ya, lingkungan yang ada di dalam laut, tidak merusak terumbu karang dan lain sebagainya, ya. Melarang orang lain atau mengingatkan orang lain yang merusak terumbu karang seperti pemboman ikan dan lain sebagainya yang dapat merusak lingkungan laut itu sendiri, ya. Ya. Ketika kita dalam sebuah lingkungan pendidikan, maka kita harus menjaga etika kita, baik itu sebagai seorang guru maupun sebagai seorang murid atau seorang siswa. Harus kita jaga etika kita, ya, peraturan yang ada di lembaga tersebut, baik itu pendidikan ataupun perusahaan, industri dan lain sebagainya. Maka sebagai makhluk, ya, sosial, ya, dalam hal ini, ya, kita sebagai orang yang sudah belajar sosiologi, ya, maka kita harus menjaga sikap dan perbuatan kita, ya. Adik-adik semuanya, ya, kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah bahas terkait pengertian sosiologi, ya, sosiologi, dan teman-teman kita kemarin sudah sepakat untuk belajar sosiologi Islam, ya, sosiologi Islam, karena di PKBM Al-Amin, ya, sebagaimana PKBM kita, yaitu PKBM yang berada di dalam naungan pondok pesantren, ya, yang berada di dalam naungan pondok pesantren, sehingga ketika kita belajar itu, maka kita tidak belajar teori secara umum saja, teori-teori umum saja, akan tetapi bagaimana, ya, teori di dalam Islam itu, ya, yang berkaitan dengan Islam kepesantrenan itu, ya, budaya kepesantrenan itu harus kita hidupkan, ya. Bahkan kita akan kaitkan, ya, kemarin kita sudah sepakat agar, ya, materi-materi yang kita pelajari dalam sosiologi ini, ya, berkaitan dengan kehidupan kita, yaitu yang berupa dari sumber-sumbernya tentu dari Islam, yaitu tepatnya itu pada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk bab pembahasan kita pada kesempatan kali ini, teman-teman, untuk mengawali pembahasan kita dalam materi sosiologi ini, setelah kita mengetahui daripada ruang lingkup sosiologi, pengertian dan lain sebagainya, ya, bab pembahasan kita terkait dengan bab adab,
bab tentang adab dan akhlak. Kayak sebagai seorang yang sosiologi ya, yang belajar sosiologi, maka penting ini karena ketika kita akan keluar bermasyarakat, baik itu di dalam suatu desa, dalam suatu perkotaan, dalam suatu lingkungan dan lain sebagainya, bahkan lingkungan ya. Karena kita sebagai makhluk sosial pasti berlingkungan. Maka yang paling penting yang harus kita pelajari, yang paling pokok yang harus kita pelajari adalah tentang adab dan akhlak kita. Nah, ini paling penting yang harus digarisbawahi ya. Kemanapun kita akan pergi ya, ke bumi manapun kita akan pergi, pasti kita akan bertemu, berinteraksi dengan orang lain ya. Dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial ya, kita tidak hidup sendiri saja ya. Ketika kita di rumah ada orang tua kita, ada saudara kita. Kita keluar rumah ada tetangga kita, ada teman kita, ada kerabat kita. Ketika kita di lingkungan kerja ada teman kerja kita, ada atasan kita, ada bawahan kita ya, ada rekan kerja kita banyak. Ketika kita dalam dunia pendidikan ada murid kita ya, ada guru, ada kepala sekolah dan lain sebagainya ya. Nah, seperti itu. Dalam lingkungan perusahaan ada ya, ada bos kita, ada atasan kita, ada leader kita ya, ada teman-teman kerja kita dan sebagainya. Ada banyak bidang yang berkaitan dengan apa? Dengan ya, dengan ya, dengan makhluk ya, tentunya dengan manusia ya. Bahkan ketika kita keluar ya, dalam agama sendiri ada teman-teman yang seiman, ada teman-teman yang di luar ya, yang di luar muslim ya. Sebagai seorang muslim ada teman-teman kita di non muslim dan lain sebagainya. Tentu kita harus memiliki, ketika kita berinteraksi dengan dunia kita yang di dalamnya itu ya berbagai macam ruang lingkup sosiologi ya, maka kita harus memiliki yang paling penting itu adalah menjunjung tinggi adab dan akhlak kita. Nah, seperti apa ya? Apalagi kita sebagai seorang muslim ya. Saya yakin teman-teman di sini semuanya adalah seorang muslim ya. Apalagi PKBM ya. PKBM kita adalah PKBM Al-Amin ya, yang berlabel Islam ya, yang bernaung di dalam suatu pondok pesantren. Maka tentu yang kita junjung adalah bagaimana itu adab seorang muslim. Bagaimana adab-adab yang diajarkan di dalam agama kita itu berkaitan dengan seorang muslim. Ya. Baik, kita masuk pada yang pertama, pada hadis pertama. Tentu sumber kita adalah hadis ya. Karena sebagai seorang muslim pasti sumber utamanya itu adalah Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dalam sosiologi yang kita pelajari ini, kita akan membahas seputar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan adab dan akhlak ya. Nah, untuk pertemuan kali ini dan beberapa pertemuan ke depannya itu kita akan membahas seputar akhlak ya. Lalu kemudian kita akan masuk pada bab berikutnya yang berkaitan dengan bab silaturahmi, bab kebajikan ya, dan lain sebagainya ya. Oke, baik. Kita masuk pada hadis nomor pertama. Ya, baik. Saya bacakan, teman-teman bisa mendengarkan atau mungkin bisa mencatat ya. Kita baca redaksi matan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallaha fasammithu wa idza marida fa'udahu wa idza mata fattabi'hu akhrajahu Muslim ya. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Yang pertama, jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Kedua, jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Yang ketiga,
jika ia meminta nasihat kepadamu, maka berilah ia nasihat. Dan yang keempat, jika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah ia dengan yarhamukallah. Yang kelima, jika ia sakit, maka jenguklah. Dan yang keenam, jika ia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Nah, teman-teman ya, adik-adik semuanya, ya, hadis ini ya merupakan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya merupakan teladan kita ya di dalam kehidupan kita ya, dalam berakhlak ya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka kita ya sebagai seorang muslim maka tentu harus mengikuti ya, mempelajari dan berlandaskan pada tuntunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek kehidupan kita. Ya. Tidak hanya pada perkara ubudiyah saja, akan tetapi pada perkara-perkara sosial, ya, perkara-perkara sosial dan lain sebagainya, lingkungan dan muamalah atau yang disebut dengan muamalah ekonomi dan lain sebagainya. Maka kita harus memperhatikan adab-adab ya yang berkaitan ajaran-ajaran yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki ya banyak julukan ya, bahkan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji ya, terpuji yang itu diharuskan ya bagi seorang muslim untuk mengikuti beliau. Ya, untuk mengikuti beliau dalam segala aspek kehidupan. Baik, ya. Kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki ya sifat terpuji, sifat utama terpuji. Ya, yang pertama ya yang kita kenal, yang sering kita dengar dari ustadz kita, dari guru-guru agama kita, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan suri tauladan kita itu merupakan memiliki paling tidak ada 4 sifat utama yang beliau miliki ya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ya. Sungguh telah terdapat dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah uswatun hasanah, uswah, yaitu teladan, suri tauladan yang baik ya. Jadi jika kita mau melihat pribadi yang sangat baik di dunia ini, maka seorang muslim itu harus berpatokan terhadap pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang harus kita penuhi dalam setiap dalam paling tidak kita ikuti ya, kita ikuti dalam kehidupan kita, dalam bersosial ya, dalam berinteraksi dengan lingkungan kita, ketika kita menjadi bagian dari suatu masyarakat, dalam suatu desa, maka paling tidak sifat-sifat itu kita terapkan di dalam hati, begitu juga kita keluar kota dan lain sebagainya, kita berlingkungan, bekerja dan lain sebagainya ya. Yang pertama ya yaitu sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu siddiq ya, ketika beliau bersosial, dalam hal ini bersosiologi menerapkan ya, bersosial ya, maka sikap sosial beliau senantiasa berada di atas landasan as-siddiq ya, berkomunikasi dengan sahabatnya, dengan lingkungannya ya. Kita tahu bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang saudagar. Beliau berdagang pada umur 7 tahun sudah ke luar negeri untuk berdagang, menjual ya dagangannya ya. Sampai umur 25 tahun kemudian dijadikan ya sebagai kepercayaan ya,
crazy rich, orang terkaya di Mekah waktu itu, yaitu Khadijah, ya, sultan, ya, sehingga dijadikan orang kepercayaan beliau, lalu kemudian dinikahi, ya. Apa yang dimiliki sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau bersosial atau menjalankan sistem ekonomi, ya, dan menjalankan kehidupannya dalam sehari-hari, yaitu beliau memiliki siddiq, ya, yaitu jujur. Tidak hanya jujur tapi benar, ya, jujur, ya, kejujuran. Bahkan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, mengumpulkan orang-orang Mekah, baru kemudian mengatakan, ya, wahai para penduduk Mekah, ya, kan di Mekah itu dulu di lembah yang dikelilingi gunung-gunung, ya, bukit-bukit, ya, bukit-bukit, tanah tandus, ya, kemudian dikelilingi bukit-bukit. Nah, Nabi SAW pernah mengumpulkan orang-orang Mekah, ya, lalu kemudian mengatakan, wahai orang-orang Mekah, jika aku mengatakan bahwasanya di dalam lembah itu, ya, di dalam gunung itu ada pasukan yang mau menyerang kita, apakah kalian percaya? Apakah kalian benarkan? Mereka mengatakan spontan, seluruh orang yang mendengarkan, ya, benar, kami akan percaya. Nah, seperti itu, ya. Itu merupakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kejujurannya, kebenarannya dikenal seluruh lapisan masyarakat, ya. Jika beliau berkata benar, tidak, ya, berkata benar dan berkata jujur, ya, tidak pernah berbohong. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran itu, wa ma yantiqu 'anil hawa, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, yang tiku itu artinya suara apa, kayak semacam serak seperti itu contohnya. Nah, suara seperti itu saja, suaranya kalau berasal dari Rasulullah itu tidak, ya, bukan sembarang, ya, ya, kalau dalam bahasa butonnya itu kangkes, ya, binatang mengkis, ya, itu Nabi SAW itu, kecuali dia, ya, berdasarkan wahyu, ya. Kalau kita sekarang kan, kalau umpamanya kita, ya, kalau bahasa istilah kangkese atau lain sebagainya itu, ya, itu pasti ada sesuatu yang kita inginkan. Nah, Nabi SAW itu tidak melakukan itu, ya, melainkan, ya, wahyu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang bersumber dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sifat siddiq ini, jujur dan benar ini, merupakan sifat utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bersosial, ya, dalam bersosial, ya, bermasyarakat dan sebagainya, berinteraksi dengan lingkungan masyarakatnya, ya. Tidak hanya dikenal jujur, benar, di masyarakatnya saja. Ketika beliau berdagang, ya, kan beliau seorang pedagang, ya, seorang saudagar, ya, ekspansi bisnisnya sampai ke luar negeri, ya. Pernah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu lupa namanya, berdagang lalu singgah di suatu tempat, di suatu daerah, ya, suatu daerah, lalu kemudian terjadilah ya, tawar menawar barang, ya. Kemudian ada orang yang berkata, ya, karena dia sedang melihat-lihat melihat barang, ya, kemudian ya, mungkin berjalan lalu ketemulah di toko, di tempat penjualan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang bercerita ini orang tersebut, ya. Kemudian ya, tibalah dia melihat barang, ya. Sedangkan posisinya Rasulullah ini kan hanya singgah saja, tidak lama, hanya mungkin satu hari, ya, berapa jam atau berapa itu, ya. Lalu kemudian berpindah lagi ke tempat di daerah lain, ya, atau mungkin beranjak pulang dan sebagainya. Ya, orang ini ketika masuk di tempat Rasulullah SAW berjualan, lalu kemudian melihat-lihat, ya, lihat,
Lalu kemudian ada panggilan, mungkin ada panggilan keluarga atau lain-lain sebagainya. Ya, ada memanggil, ya. Sehingga dia mengatakan dia sempat menaruh ucapan, ya. Menaruh ucapan sama Rasulullah SAW, ya. Tunggu sebentar, sebentar ya. Saya akan kembali kalau urusan keluarga saya, ya, saya sedang dibutuhkan mendadak, ada urusan keluarga. Saya akan kembali kalau sudah selesai urusan keluarga saya. Nah, ternyata ya orang tersebut ya lupa ya kalau pernah mengatakan demikian kepada Rasulullah SAW, kepada Muhammad yang saat itu sedang berdagang, ya, yang saat itu sedang lewat berdagang, ya, lewat di suatu tempat tersebutnya. Sampai berlalu beberapa hari kemudian, ya, 3 hari, lalu kemudian baru dia ingat bahwasanya dia pernah dia pernah menaruh perkataan, ya. Kemudian orang itu dengan cepat-cepat kembali, ya. Nah, ketika sampai di suatu tempat penawaran tersebut, Rasulullah SAW setiap hari itu menunggu orang tersebut, ya, menunggu sambil khawatir jangan sampai dia kenapa-napa, jangan sampai dia mungkin jatuh sakit dan dia tidak tahu karena hanya pelanggan yang datang, ya, tidak dikenal, ya. Beliau juga orang yang baru di situ, yang hanya singgah saja. Apa kemudian ketika orang tersebut dengan datang terlambat sudah 3 hari kemudian baru datang, apa ya yang menjadi sikap Rasulullah SAW? Dan di sini sikap Rasulullah itu sangat unik, teman-teman. Yaitu beliau tidak marah-marah, ya. Kalau kita itu sudah menunggu 3 hari itu pasti sudah marah-marah, itu sudah merah-merah muka, sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus, bahkan mungkin sudah. Akan tetapi Rasulullah SAW itu, ya, tidak seperti itu, ya. Bahkan dia khawatir jangan sampai terjadi apa-apa. Lalu kemudian ketika orang itu datang, ya, langsung disambut Rasulullah SAW, ya, dengan sambutan yang hangat, ya. Kenapa, apakah terjadi sesuatu kepadamu dan lain sebagainya, ya. Sampai orang itu heran, ya. Sampai orang yang belanja tersebut itu merasa heran, kok seperti ini sikapnya, tidak beda dengan yang lain, ya. Padahal dia sudah berkorban 3 hari menunggu. Jadi artinya Rasulullah itu hanya singgah saja, ya, tidak berniat berhari-hari di situ. Akan tetapi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini orang yang jujur, orang yang benar, ya, beliau tetap menunggu, memberikan kesempatan beberapa hari, ya, sambil menunggu orang tersebut, ya. Nah, seperti itu sikap Rasulullah SAW dalam berdagang, ya. Jujur dalam perkataannya dan lain sebagainya, tidak pernah menyakiti orang lain, Lalu kemudian sifat yang kedua adalah yaitu amanah, ya, amanah. Beliau senantiasa, ya, menjaga amanahnya, ya. Dan diantara, ya, sifatnya orang-orang munafik itu yang dicela di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, ya, wa idza tumina khana, apabila dia diberikan tanggung jawab amanah dia berkhianat, ya, berkhianat, ya. Bukan hanya berkhianat di sini, ya, bukan hanya sebatas kemudian dia abai terhadap tanggung jawabnya, akan tetapi dia memanfaatkan itu, ya. Contoh umpamanya, ya, ketika dikasih amanah, ya, menjaga toko, maka dia berkhianat dengan cara apa? Dia mengambil tanpa uang tanpa sepengetahuan majikannya, bosnya dan sebagainya, pemilik toko. Itu namanya orang yang berkhianat, ya. Ketika dia dikasih amanah, dia keluar lalu kemudian dia menyerang orang-orang yang sebenarnya menjadi bawahannya tatkala dia mengambil amanah itu. Ya, itu orang-orang yang berkhianat. Dan Rasulullah SAW ini adalah orang yang paling amanah, yang menjaga amanah, ya, yang menjaga amanah. Ya, bayangkan, orang yang tadi kemudian dia mengeluarkan kata-kata karena mungkin kebutuhan mendesak
kepada keluarganya, panggilan mendesak dari keluarganya, sehingga dia spontan mengeluarkan kata-kata, ya, ya, saya akan kembali ketika urusan dengan keluargaku selesai. Nah, seperti itu. Nah, Rasulullah SAW yang hanya singgah di tempat tersebut, ya, tidak kemudian langsung pergi, ya, akan tetapi menunggu orang tersebut. Amanah, ya. Sifat amanah dijunjung tinggi oleh Rasulullah SAW. Sifat amanah ini, ya, dan ini diceritakan langsung oleh orang tersebut ketika sudah memasuki Islam. Yang berikut, yang ketiga, ya, adalah beliau tabligh, pintar ya menyampaikan wahyu, ya. Kalau dalam sosial dia tidak hanya, ya, pintar, ya, menyampaikan, ya, baik itu menawar dan lain sebagainya, berbicara, bersilat lidah, akan tetapi beliau dalam tutur katanya itu tidak pernah, ya, ada sifat-sifat duniawiyah, ya. Maksudnya keinginan-keinginan dari yang berasal dari nafsunya dibuat-buat, ya. Memang beliau berkata apa adanya, akan tetapi menarik perhatian dan orang puas ketika mendengarkan beliau. Dan beliau tidak menambah-nambah apapun dalam contoh dalam berjualan, ketika menjelaskan spesifikasi barangnya dan lain sebagainya, menjelaskan kejadian atau sebagaimana bercerita, beliau tidak pernah menambah sedikit pun, ya, karena biasa kalau orang itu kalau bercerita, ya, ditambah-tambah biar enak didengar, ya, biar orang tertarik, ya, selipkan lawakan-lawakan dan lain sebagainya. Rasulullah SAW itu orang yang menyampaikan sesuatu itu dengan sangat luar biasa, yang mengalahkan public speaking, ya, dari masa ke masa, ya. Beliau itu, ya, kalau mau dikumpulkan sekarang, ya, merupakan gurunya public speaking, ya. Rasulullah itu gurunya public speaking. Bayangkan ya teman-teman, beliau itu sudah berdagang keluar negara, waktu masa kecil, ya. Pasti public speakingnya luar biasa untuk berkomunikasi, ya, memahami tutur kata, cara berkomunikasi orang-orang di lingkungan yang baru, ya, di daerah tertentu, ya. Beliau memang sangat disukai ketika, ya, makanya Khadijah itu, ya, sangat mempercayai Rasulullah SAW, ya, Nabi Muhammad SAW muda, ya. Kemudian yang berikutnya adalah fatonah, cerdas, orang yang cerdas, pintar membaca situasi, ya, peluang-peluang, ya. Kalau dalam bisnis, pintar membaca situasi bisnis, apa peluang yang diinginkan oleh masyarakat, ya, produk apa yang diinginkan. Seperti itu Rasulullah SAW, cerdas, kreatif, ya, inovatif dan lain sebagainya. Nah, itu Rasulullah SAW. Hadis yang kita bacakan tadi, ya, paling tidak, ya, yang kedua, ya, kita sudah sepakat tadi, kita sudah sampaikan bahwasanya seorang muslim, ya, kita, ya, di PKBM Al-Amin, ya, teman-teman yang belajar di paket C, ya, paling tidak bisa sudah tahu sifat-sifat utama Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang kita bacakan tadi, bahwasanya hadis dari Nabi SAW ketika beliau sudah menjadi seorang Rasul, ya, beliau menyampaikan suatu ketika, beliau bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya ketika kita sedang bersosial, ya, menjadi seorang muslim, maka Nabi SAW mengatakan hak dan kewajiban muslim, ya, seorang muslim kepada saudaranya yang muslim itu, ya, paling tidak ada 6, ya. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi, ya, jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Itu yang pertama, ya. Jadi hak dan kewajiban kita itu merupakan sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Apabila kita bertemu dengan saudaranya kita yang muslim, ya, di suatu tempat, idza laqitahu fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam, ya, ucapkanlah salam, ya, doa, ya. Dan, ya,
Lalu kemudian yang kedua, ya, wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya. Dan apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya, ya. Wa idza stansahaka fansahhu, dan apabila dia datang meminta nasihat, maka nasihatilah. Wa idza atasa fahamidallah fasammitu, dan apabila saudaramu yang datang itu, tetangga dan lain sebagainya itu, bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah ia dengan yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu, dan apabila dia meninggal maka iringilah jenazahnya. Semua ini, ya, merupakan, ya, adab dan akhlak kita ketika kita sedang bertetangga, ya, terkhusus kepada hak kita dan kewajiban kita, ya, kepada muslim yang lainnya, dimanapun itu, ya, dimanapun dan kapanpun, ya, seperti itu adalah kewajiban kita, hak kita, ya. Kita bahas yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, ya. Apabila engkau bertemu dengan saudaramu yang muslim, maka hendaklah salam. Dan ini salam ini merupakan, jemaah sekalian, sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ya, pernah berkata, ala adullukum, ya, pernah bersabda, la yu'minu ahadukum, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Ya, tidaklah beriman, ya, tidaklah sempurna keimanan seorang di antara kalian itu sampai dia mencintai saudaranya, sampai dia mencintai sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak dianggap beriman, ya, sempurna keimanannya, sampai kalian itu saling mencintai, ya, saling mencintai, ya. Jadi seorang, ya, yang diajarkan Nabi kita SAW kepada kita, ya, bahwasanya mencintai saudaranya kita itu adalah bagian dari iman. Mencintai saudaranya kita, tetangganya kita, ya, kerabat kita, teman-teman kita di lingkungan kerja dan lain sebagainya, itu merupakan bagian dari iman, ya. Sehingga cinta, ya, tentu mencintai di sini bukan perkara yang berkaitan dengan nafsu, teman-teman, ya. Jangan disalahpahami, ya. Mencintai di sini adalah bentuk cinta secara umum saja, ya. Tidak pernah, ya, menjelek-jelekan, ya, saling mengasihi dan lain sebagainya, ya. Itu bentuk-bentuk mencintai. Tidak semata-mata diartikan bahwasanya mencintai di sini adalah perkara, ya, yang berkaitan dengan syahwat atau nafsu belaka antara laki-laki dan perempuan. Tidak seperti itu. Akan tetapi di sini adalah yang berkaitan dengan ukhuwah, persaudaraan kita. Ya, kita anggap teman-teman kita itu bukan hanya sekedar teman, akan tetapi kita anggap mereka itu sama dengan saudara-saudara kita yang perlu kita jaga dan lain sebagainya. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi SAW mengatakan, beliau melanjutkan perkataannya, ala adullukum idza fa'altum ahbabtum. Apakah maukah kalian aku tunjukkan sesuatu, apabila kalian mengerjakan sesuatu tersebut kalian akan saling mencintai? Maka apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, afsus salama bainakum, afsus salama bainakum, tebarkanlah salam. Dan di antara, ya, sebab datangnya cinta itu adalah yaitu dengan mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam kepada saudara kita, ya, mendoakan, karena salam ini, ya, merupakan, ya, doa, ya, seorang muslim kepada muslim. Assalamualaikum, salam keselamatan kepada kalian, semoga Allah, ya, merahmati engkau dan memberkahi engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rahmatnya Allah mengiringimu dan berkahnya Allah senantiasa dilimpahkan kepadamu. Seperti itu. Salam ini tidak hanya sekedar ucapan saja, akan tetapi syariat pasti memiliki maksud dan tujuan yang lainnya. Kekuatan salam ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW ini, membuat seseorang itu ya saling memiliki keterikatan, ya, ukhuwah, saling mencintai, saling kasih mengasihi dan seperti itu. Ya, jadi teman-teman, Islam ini ya tentu sangat menjunjung tinggi ya kasih sayang, ya, kasih sayang dan persaudaraan. Ya, tidak hanya kasih sayang saja, akan tetapi persaudaraan. Ya, al-muslimu akhul muslim. Ya, muslim, seorang muslim yang satu itu saudara bagi muslim yang lain. Ya, sebagaimana saudara tentu saling menjaga, ya, saling mengasihi. Ya, karena di teori-teori kapitalis ya teman-teman ya harus tahu ya bahwasanya teori-teori kapitalis yang diajarkan di sekolah-sekolah umum itu mereka mengajarkan kita hanya ya bersifat materi saja, duniawi saja ya. Duniawi saja ya. Ketika kita menjual, maka kita harus menjual sebanyak-banyaknya dan memanfaatkan, bahkan ya menganggap teman kita itu sebagai saingan dan lain sebagainya. Nah, itu teori-teori kapitalis. Akan tetapi di dalam Islam tidak seperti itu, ya. Kita dianggap saudara, ya. Sehingga saling ta'awun, tolong menolong, menjunjung tinggi ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan saling menolong dalam keburukan. Ya, kemudian wa idza da'aka fajibu, apabila tetanggamu atau saudaramu muslim itu mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Ya. Jadi di antara ajaran Islam, ajaran dalam sosiologi Islam itu adalah menghargai teman. Ya. Ketika teman kita, saudara kita itu mengundang kita, ya, yang berkaitan asalkan bukan maksiat, ya, maka kita hargai undangannya, kita penuhi undangannya. Ya. Kita penuhi undangannya, dan ini bentuk hak ajaran Islam atau sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa idza stansuhaka fansuhhu, ya, apabila ya seorang itu teman kita, tetangga kita, kerabat kita dan lain sebagainya, teman kerja kita, ya, dalam teman bisnis kita, teman politik kita, itu apabila dia datang meminta nasihat, maka berilah nasihat, ya. Karena dalam agama kita itu ya saling menasihati, saling mengingatkan. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, ya. Agama itu nasihat untuk siapa wahai Rasulullah, ya. Untuk siapa? Untuk lillahi, untuk Allah, wali rasulih, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, untuk para penguasa, ya. Itu harus dinasihati para penguasa ketika jangan sampai mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Wali ammatihim, dan untuk masyarakat secara umum saling menasihati. Ketika kita belajar sosiologi, ya, dalam suatu masyarakat, lingkungan masyarakat, pasti kita akan menemukan sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan dan sebagainya, industri dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan makhluk, ya, artinya makhluk sosial, ya, politik dan lain sebagainya, adat istiadat, ya, semua itu tidak terlepas dari manusia, ya, dari masyarakat yang ada, sehingga kita dalam sosiologi itu perlu untuk saling menasihati, ya, saling menasihati ketika berbuat kesalahan dan lain sebagainya, keliruan dan lain sebagainya, dan itu bagian dari ajaran Islam, ya, mungkin tidak diajarkan di dalam sosiologi umum, ya. Akan tetapi ya Islam itu sangat mengajarkan itu, sangat mengajarkan itu, ya, bagaimana kita berperilaku terhadap orang di sekitar kita, terhadap lingkungan kita. Kemudian wa idza atasa fahamidallaha fasammitu, apabila bahkan ya dalam hal ini, ya, bersin pun, ketika teman kita bersin, perkara bersin ya yang dianggap sepele, yang mungkin tidak dia bahas di dalam sosiologi, ya, umum dan lain sebagainya, ya, itu kita harus perhatikan. Jika teman kita itu kemudian bersin, harus peduli, ya, ketika dia bersin itu kemudian mengucapkan alhamdulillah, kita doakan, ya, yarhamukallah, ya,
Jadi saling kasih sayang persaudaraan seorang muslim di dalam muslim itu merupakan tiang pondasi ya di antara pondasi agama kita, ya, saling ya, kasih sayang dan persaudaraan. Dan itu adalah merupakan intisari dari ajaran Islam, bahwasanya ya agama itu memotivasi kita untuk melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kasih sayang, ya. Ya, perkara bersin saja ya sangat diperhatikan di dalam Islam. Kemudian wa idza marida fa'udihu, ketika ada saudara kita, teman kita, tetangga kita, lingkungan kerja kita dan lain sebagainya itu jadi sakit, maka kita harus jenguk. Dan ini adalah sosial yang sangat baik, ya. Ya. Di dalam sebuah sosiologi dijelaskan, ya, sosiologi seperti Aristoteles dan lain sebagainya, ya, mereka mengatakan bahwasanya manusia itu merupakan makhluk sosial, ya, makhluk sosial, ya, makhluk sosial yang tidak bisa hidup, ya, kecuali ya yang hidup dengan cara apa? Dengan cara bantuan orang lain, ya. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, ya teman-teman. Ya, ketika teman-teman seorang laki-laki pasti ya butuh seorang perempuan, ya. Ketika kalian ya menjual pasti butuh pembeli dan lain sebagainya, saling membutuhkan, ya. Maka ketika ada tetangga kita, ya, dalam suatu masyarakat, ya, dalam suatu desa, itu tidak hanya satu keluarga saja, akan tetapi ada tetangga kita, ada kerabat kita dan lain sebagainya, ya. Dan itu saling membutuhkan, ya, saling membutuhkan. Maka ketika ada tetangga kita yang sakit, maka dalam sosiologi, maka kita harus sosiologi Islam, maka yang kewajiban kita adalah untuk menjenguk, ya, menjenguk dan mendoakannya, ya. Ketika kita mendoakan datang, ya, dan bahkan ketika kita menjenguk orang sakit, Nabi SAW mendoakan, ya, mengajarkan doa kepada kita, ya. Bayangkan, ya, saling kasih sayang, saling mendoakan itu luar biasa dalam Islam. Ya, apa doa yang diajarkan Nabi SAW ketika kita menjenguk orang yang sakit, ya? Bismillahi arqik, ya, min kulli syai'in yu'dik, ya, saya mendoakanmu, ya, ya, merukihamu, ya, dari segala kesusahan yang kamu dapatkan. Amin syarri, ya, kulli nafsin aw ainin hasid, dan aku mendoakan atau merukihamu dari, ya, segala keburukan, ya, manusia atau ain orang-orang yang hasad, atau pandangan orang-orang yang hasad. Bismillahirrahmanirrahim, aku merukiamu, Allah yashfik, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu. Dan itu adalah doa yang diajarkan Nabi SAW ketika kita menyenguk orang yang sakit, ketika menyenguk saudara kita yang sakit. Hatta sampai pada saudara-saudara muslim yang berbeda keyakinan dengan kita, ya, kita harus berlaku dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah wa idza mata fattabi'hu, apabila, ya, engkau ada saudara kita yang meninggal dunia, maka sebagai, ya, makhluk sosial dalam teori, ya, sosiologi dan dalam Islam itu, ya, harus, ya, kewajiban dan, ya, tugas kita adalah yaitu mengiringi jenazahnya, melayatnya, ya, menyolatkannya, ya, menguburkannya bersama-sama untuk melihat jenazahnya. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya. Ya. Sehingga, ya, percaya, dan ini teman-teman harus diterapkan di dalam kehidupan, ya. Tidak hanya sebatas belajar saja, akan tetapi pelajaran yang kita dapatkan ini harus diamalkan, ya. Diamalkan, dan paling tidak, ya, bisa, ya, menjadi pedoman kita dalam bertetangga, dalam, ya, bermasyarakat tentunya, apalagi kita sebagai seorang, ya, bagian atau merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri dalam suatu desa, dalam suatu lingkungan pekerjaan dan sebagainya. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai sosiologi yang sudah kita pelajari, ya. Mungkin ini yang dapat
kita sampaikan. Berikutnya kita akan lanjutkan pada pembahasan yaitu yang berkaitan dengan hadis kedua ya dalam Kitabul Jami' yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini ya teman-teman ya. Kita cukupkan, kita baca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.